Nanti kasih sesuatu untuk berubah. Ikut filter Bapak itu ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Penindasannya ringan, tidak berat. Tapi untuk urusan firman, sukacita saya. Makanya ini yang memampukan mereka kemudian tampil jadi saksi atau jadi teladan yang baik. Ya, so bisa firman pasmu lagi bagus berterima firman, sudah bisa. Mau berat keadaan cocok tidak cocok, baik atau tidak baik keadaannya, terima firman, beritakan firman. Ayat yang ketujuh, perhatikan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Bahkan bukan hanya di wilayah Makedonia dan Akaya, dampak semakin besar sampai di luar Akaya, di luar Makedonia, mereka tetap namanya harum. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Orang-orang kapal angin semua dijinakkan oleh firman. Lembut, jadi enak, jadi penurut, takluk. Lihat tidaknya saudara dari penerimaan firman yang Anda dengar. Dari penerimaan firman. Jemaat Tesalonika mantan penyembah berhala, tapi kemudian berbalik dan menjadi tulos. Orang-orang yang melayani Tuhan luar biasa. Ayat 9. Setelah mereka sendiri bercerita, itu orang-orang cerita tentang ini dampak jemaat Tesalonika, tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kekasih Tuhan. Saya sedikit berbagi latar belakang pertumbuhan gereja di Tesalonika ya. Gereja ini gereja yang dirintis oleh Paulus waktunya tidak terlalu lama. Kemungkinan 3 bulan, pokoknya sampai 1 tahun. Karena Paulus harus lari dari Tesalonika, dikejar-kejar mau dibunuh. Anda bisa baca itu dalam catatan kisah para rasul. Ya, itu ada sejarah tentang bagaimana berdirinya gereja ini. Paulus harus lari tinggalkan dalam usia jemaat yang masih sangat muda. Tetapi ternyata kedewasaan iman seseorang tidak bisa diukur dari berapa lama dia ada di dalam gereja, tapi sejauh mana penyerahannya kepada Allah. Ada orang selama di gereja sudah dewasa, tapi ada orang baru bertumbuh, tapi penyerahan totalnya membuat dia dewasa luar biasa, menyikapi semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Berbalik, orang cerita apa tentang saudara? Kali kita mau ibadah. Awal-awal bertobat kan bawaannya mau persekutuan doa. Yang kata izin, masih ingat pakai rok panjang. Lalu kata mau di pelayanan sama jalan kaki. Dan celana cuma 2, coklat dan satu celana SMA. Melayani kok kalau kita lekat hidup jemaat itu 15 tahun lalu. Jalan keluar mau pergi ibadah. Jadi ada orang bohong-bohong. Bohong orang. Pas dia datang, itu dia tuh. Ada mana loh? Ternyata lo bahas kita. Ini anak ini liar berat. Ini anak ini ancur berat. Sekarang ini susun terlalu banyak bohong. Dia dulu, kecuali pelayanan dia bohong. Kalau sepenting-penting bohong apa? Tak salah. Akhirnya kesaksian kita menjadi bahan cerita orang. Luar biasa. Nah ini dampaknya jelas. Ya saya percaya bahwa roh yang sama yang ada dalam diri saya, roh yang sama yang ada dalam diri semua orang percaya, seharusnya bahan cerita tentang kita itu menarik. Kalaupun ada orang yang sentimen, itu orang yang memang Tuhan izinkan juga untuk mendewasakan kita juga. Setan-setan kecil lah. Kenapa? Tidak apa-apa. Itu untuk mendewasakan saya dan saudara. Tetapi pada prinsipnya kita memang harus jadi berkat bagi orang lain melalui kejinakan kita, kelembutan kita. Makanya saudara-saudara beda sama kasus ketika Tuhan Yesus khotbah keras. Kelihatan mana yang masih liar, mana yang sujina. Mana yang sujina, mana yang masih liar. Dalam Yohanes pasal 6 Anda lihat, baca itu peristiwa tentang 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya dari peristiwa
Bukan gara-gara Yesusnya sendiri atau pengajarannya, tapi karena dapat berkat besar, dapat lihat perkara spektakuler, dapat lihat perkara supranatural. Anda coba bandingkan hari-hari ini, bukan hari ini. Kalau hari ini sebentar lalu ya, kalau dulu-dulu KKR kalau pengen khotbahnya minta maaf. Pendeta-pendeta yang khotbah keras, omong tahun kebenaran agak sedih. Tapi kalau promosi mujizat tumpah ruah, promosi mujizat lain, dong dijemput bola leh. Sewa bis, pol-pol, jemput di bawah, di oleh segala macam, basesak itu bolnya. Nah, kalau kita bikin KKR, dijemput apa lo ikan muhi. Dan modalkan bikin tema upang bersatu. Pendeta berapa berfoto, ini dia sampai untuk ke anak ini. KKR. Gimana orang datang? Makanya dia dulu, sekarang asal dengar pengkhotbah, langsung tahu keras datang. Ada orang yang hanya mau ikut dapat mujizat, ikut Tuhan mau dapat berkat, ikut Tuhan yang berharap bisnis tambah naik. Amin. Itu mah kecil itu bonus, itu bukan tujuan kita. Itu hanya efek dari kesetiaan kita saja. Bukan itu tujuan, salah. Ikut Tuhan supaya toko tambah besar terkenal. Kalau sudah ikut Tuhan, toko boleh besar, toko terkenal, toko ukuran. Ikut Tuhan, Tuhan baik atau tidak baik tergantung besar atau kecilnya toko kita ya keliru. Salah. Sama dulu ada banyak satu orang yang lewat. Pikiran anak merah itu. Bayi-bayi rohani itu. Dan sudah tahu puncak kasih Tuhan di mana? Di Sumatera di kota. Tapi dia masuk surga. Selama menumpang menjadi saksi selama kita mampu fasilitasi sesuai keperluan kita. Itu difasilitasi pasti. Kemana Pak? KKR siapa bermaksud? Mantap ya, fasilitasi. Kalau di KKR siapa bermaksud? Teman-teman gospel, beta koma beta langsung lemparkan. Beta tantang di KKR. Siap, langsung eksekusi keren. Teman-teman pengusaha muda di kota ini, kita langsung ke KKR. Doi bagaimana? Siapa seorang kaya? Bikin KKR. Langsung satu bilang, saya siap dalam KKR, turun kaya ke handphone. Oh, main gak sudah. Orang mau mikir, dia tercari handphone cuma ada. Biar kembali tadi. Nah, jangan kembali. Itu orang babi. Dia mujizat setia. Bagian waktu coba mau lihat tes ini su Cina kok. Cina gara-gara mujizat mulai kok keras. Ayat 60 dari Yohanes 6. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nanti saya bahas perkataan keras lebih dalam di poin ketiga. Supaya paham lebih dalam tentang lemah lembut. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Loh, datang gereja yang mendengar perkataan lembut. Tapi memang, nanti kita belajar lebih dalam. Kerasnya keras bodoh-bodoh. Keras yang alkitabiah sesuai kursi. Ya, nanti kita lebih dalam di ayat poin 3. Akibatnya apa? Ayat 6, 6. Ada yang bilang ini ayat antikris. Dan isinya tentang kemunduran orang-orang percaya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini yang orang Cina. Dia mujizat kelihatan Cina. Proses sesungguhnya mulai masuk, mulai tahu ya. Mulai keluar dari barat. Harusnya enak-enak sadong gereja tuh. Di rumah sudah ada masalah, di gereja ada masalah. Loh, tempat di mana sudah ada masalah? Semua ada masalah. Mundur. Semudah begitu lah. Tinggal yang kelihatan jinak dong, 12 orang. Petrus dan kawan-kawan. Ada satu yang kelihatan jinak, jinak mafia, Yudas. Ada di dalam juga. Nah tinggal yang 12 nih, Tuhan Yesus tanya sama di ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?
palsu langsung keluar, lu palsu asli. Tapi kelihatan keaslian kulit-kulit ini. Terlepas dari ada satu yang munafik. Tetapi Petrus dan teman-teman tidak Tuhan. Kalau saya tidak kutip semua, perkataanmu hidup, perkataanmu kudus. Bagaimana mungkin kami tinggalkan engkau? Nah yang palsu harus mentahan semua, mental semua. Tapi kalau yang sejinak beda. Sejinak beda. Sama. Maka saya tinggalkan Tuhan. Kenapa orang tinggalkan Tuhan? Itu yang saya bilang. Mungkin ikut melihat kulit Tuhan, di dalam disangka beres. Keegoisan, spirit pemberontak, mau menang sendiri, bisa rendah hati dan lain sebagainya, itu dianggap kotor. Itu yang membuat Anda susah menjadi lemah lembut. Dalam arti yang pertama. Makanya kepada orang percaya zaman Yakobus bilang begini, Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bukannya mereka tadi di Yohanes 6 ayat 6 hidup tetap kotor tapi berbondong-bondong ke gereja. Bias. Mau jangan bias. Ini pagi pulang jangan ada bau kotor-kotor, bersihkan. Pulihkan. Lembut, terima firman, enak hidup. Lanjut poin 2 yang akan mempertajam poin pertama. Lemah lembut itu kontras dengan kesombongan atau tinggi hati. Ya, William Barclay mengatakan bahwa dalam bahasa Yunani, praus sering dikontraskan dengan sombong. Kita Mulia Sali mengatakan bahwa praus mengandung arti rendah hati. Jadi orang yang praus, saudara-saudara, dia jinak plus rendah hati, tidak sombong, saudara-saudara. Ya, Anda perhatikan ya, Matius 5 ayat 5 itu kan ini ayat tentang lemah lembut ya. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dari mana kok tahu-tahu dia jadi lemah lembut? Saudara kalau pernah dengar khotbah saya mengeksposisi Matius 5 mulai ayat 3 sampai ayat 12, Anda tahu orang ini bisa lemah lembut karena 2 ayat di atas, ayat 3 dan ayat 4. Tunjukkan ayatnya. Ayat 3 dan ayat 4 saya gabungkan di sini berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Dia miskin dalam roh, bukan miskin materi. Ini ayat khusus, ini ayat tidak bicara miskin materi, tetapi poor in spirit. Nah, orang yang miskin di dalam roh seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Dan arti apa itu arti miskin dalam roh? Ada orang yang memang sok kaya dalam roh. Contoh siapa? Farisi dengan berpungut cukai yang masuk ke bait Allah dan berdoa. Kelihatan sekali si Farisi itu sok kaya dalam roh. Aku bukan pezina, aku bukan orang lalim, aku bukan perampok, sok kaya dalam roh. Aku puasa 2 kali seminggu, aku beri perpuluhan. Lalu orang yang miskin dalam roh dalam cerita itu adalah si berpungut cukai. Kaya secara materi, mana? Berpungut cukai lah, negara kantor pajak. Kaya, tapi dia sadar secara roh kita miskin. Kasihanilah hamba yang berdosa ini. Yesus berkata, orang ini siapa? Yang miskin dalam roh pulang sebagai orang dibenarkan. Dia yang sok baik, sok kaya dalam roh tadi pulang sebagai orang yang salah. Ingat si bungsu ketika terhilang, lalu dia kembali kepada Bapa dan dia berkata, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Bapa terima dia. Bapa yang suka orang miskin dalam roh begitu. Bahkan ada orang-orang yang secara dari sudut pengorbanan dia untuk kepentingan gereja, pekerjaan Tuhan, capek luar biasa ke Paulus. Tapi Paulus barangnya tulis kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus atau Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka paling berdosa. Apakah sedang bikin dosa? Tidak. Lagi sibuk pelayanan, tapi merasa diri beta bukan saksama. Ini yang dinamis ke dalam roh. Karena kekristenan tidak percaya dengan doktrin salvation by works. Tidak percaya dengan doktrin keselamatan karena perbuatan baik atau usaha kita. Tidak terima. Kekristenan hanya percaya anugerah, sola gratia, salvation
bukan usaha kita. Makanya orang yang miskin dalam roh, yang tahu diri berdosa, dia lakukan apapun, tetapi bukan untuk menyogok Tuhan, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur, bentuk terima kasih dia, karena Allah terlalu baik. Tidak mungkin saya berpangku tangan. Saya harus melayani. Saya harus melakukan yang terbaik untuk dia. Sebagai apa? Bentuk ucapan syukur, dan nanti upah ada di surga. Gara-gara bentuk syukur ini. Nah, orang yang semiskin dalam roh, dia akan berduka. Makanya dilanjutkan dengan berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita dia pakai kata Yunani penteo. Penteo tidak dapat diterjemahkan berkabung. Dia berkabung, dia menderita karena dosa itu. Orang yang tidak kenal Tuhan, bikin dosa senang luar biasa. Orang kenal Allah, kalau sempat jatuh, stres luar biasa. Bukan bikin dosa senang, suka cita, sudah bikin dosa. Saudara gereja, pengakuan dosa, komitmen, kehidupan, seorang deo. Follow terus, hantam terus, senang lagi. Kita curi dari Anda. Kalau ada begitu, tapi kalau Anda terganggu karena satu kebenaran, dia berdoa ke seorang Oma. Ya akuin orang-orang dong. Dalam sebuah KR kita mengundurkan diri gara-gara kita lihat spirit persatuan yang tidak bagus. Tetap kawan, hanya beda besok bisa terlibat ya. Nah, jadi ya kadang apa nah? Orang ada mau satu panggung di kotak atik kita di Facebook, kita sudah sibuk merah. Kita mengundurkan diri, tapi panitianya datang gereja di sini. Supaya saya doa kasih mama, oh bisa Pak, besok dia datang. Maka kakek harus sediko. Kakek tahu dia jadi kemampuan pas masa itu kakek level berat. Ini level biasa. Dia berdoa, mama beban apa? Ini ibu luar biasa. Ternyata ibu itu sakit. Yang bikin dia tambah sakit ada gangguan fisik. Dan sekali-kali gangguan fisik itu dia tidak bisa pelayanan. Itu yang bikin dia tambah stres. Kata mama, ini jenis duka cita yang diberkati. Menurut beta ini jenis duka cita. Dari semua data kita kita pelajari, duka cita model ini duka cita penuh berkah. Semakin sakit ya, karena masuk 7 kok. Iya, lama masuk tua. Ini mus melayani, iya mak. Ambil jalan kaki di perkunjungan orang. Oh mak. Dia umur saya. Tapi percayalah, Oma pun jenis duka seperti ini. Jenis penderitaan, tekanan seperti ini. Tekanan diberkati. Dia tak masuk umpannya, sampai ada bapak lain, ada cucu. Dia ada cucu lagi, paling baik, paling takut. Orang tuanya stres, dia mah jenis gemit penyelam kok. Pun bisa melayani, ketua rayon. Umur 7 kita. Wah. Pernahkah Anda merasakan ini? Berduka gara-gara sesuatu. Dan berduka itu harus demikian tinggal gereja. Aduh ada dosa dibereskan. Aduh pelayanan stres harusnya bagi orang percaya asli. Perhatikan.